Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hadis tentang khutbah Rasul ketika Haji Wada berkaitan dengan tanggung jawab suami istri. Dan pada pertemuan yang lalu sampai kalimat fa'in atau nakum fala tabgu alaihinna sabila. Maka sekarang kalimat ala inna lakum ala nisaikum haqqo. Ala ingatlah, inna sesungguhnya lakum bagimu, ala atas nisaikum istrimu haqqon ada hak. Jadi kalau bahasa Arab itu la dengan ala maknanya, kalau lakum bagimu, ala nisaikum yang menjadi kewajiban. Jadi kalau ada alaikum li nisaikum, nah, kalau alaikum li nisaikum berarti kewajibanmu atas mereka, atas istri. Tapi kalau ini lakum ala nisaikum, bagimu suami, ala nisaikum yang menjadi kewajiban istrimu. Hakon ada hak. Kenapa hakon barisnya di sini nasab karena ada inna. Inna hakon lakum ala nisaikum. Jadi sesungguhnya bagimu ada hak yang menjadi kewajiban istrimu. Jadi seorang suami punya hak untuk menindak istri ya dalam kehidupan keluarga. Jadi setiap anggota memiliki hak dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab istri akan menjadi hak bagi suami. Hak adalah sesuatu yang mesti dipenuhi dengan tanggung jawab. Jadi setiap ada hak, ada tanggung jawab. Setiap ada tanggung jawab, ada haknya. Jadi kalau ada emansipasi, itu persamaan hak. Sebetulnya kalau persamaan hak saja tidak adil. Kalau adil itu, kalau haknya sama, maka kewajibannya pun sama. Kalau haknya beda, kewajibannya juga berbeda. Jadi kalau persamaan hak, tidak mungkin kalau kewajibannya beda. Makanya emansipasi, persamaan hak itu harus disambungkan. Persamaan hak bukan persamaan hak, tapi kewajiban gitu. Hak-hak itu harus disesuaikan dengan kewajiban. Jangan haknya saja yang sama. Kemudian wali nisaikum, dan bagi istrimu, alaikum atasmu hak, ada hak. Jadi bagi kamu ada hak yang menjadi kewajiban istri, dan bagi istri ada hak yang menjadi kewajibanmu. Makanya doa pernikahan kan, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, barokallahu laka itu artinya semoga Allah memberikan berkah laka kepadamu, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan berkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Jadi makanya ada
salinan kan, barokallahu lakuma wa barokah alaikuma. Kenapa kok lakuma dan alaikuma ya? Tapi bagus itu barokallahu laka wa barokah alaika, karena barokallahu laka, semoga Allah memberkati kamu wahai suami, wa barokah alaika, dan semoga Allah memberkati orang yang menjadi tanggung jawabmu, yaitu istri. Nah, itu barokallahu laka wa barokah alaika teh sudah mencakup suami istri makanya. Dan doa untuk berdua, wa jama'a bainakuma fi khairin, semoga Allah mengumpulkan atasmu kebaikan, kepada kamu kebaikan. Jadi di sini ada linisaikum alaikum hak, ada juga lakum ala nisaikum hak. Tanggung jawab suami akan menjadi hak bagi istri. Dengan ketalin, seorang suami boleh menuntut haknya dari istri. Istri pun boleh menuntut haknya dari suami. Namun hak dan kewajiban tersebut mesti ada keseimbangan. Hak harus seimbang dengan tanggung jawab atau kewajiban. Semakin banyak hak, maka semakin banyak kewajibannya. Semakin diringankan kewajiban, semakin sedikit haknya yang bisa dituntut. Jadi jangan sampai karena suami sudah pensiun dianggap tidak memberikan hak atau tidak memenuhi kewajiban. Tidak demikian, karena ketika dia bekerja kan memenuhi kewajibannya. Udah pensiun, kan dana yang habis pensiun kan digunakan. Jadi keseimbangan. Tapi kalau ternyata sepakat antara suami istri itu mana yang menjadi hak dan kewajiban suami, mana yang menjadi hak dan kewajiban istri, itu boleh dirumuskan oleh masing-masing. Yang disebut di dalam hadis yang dihutbahkan oleh Rasul ini prinsip utama ya, prinsip utama. Jadi secara mendetil, contohnya urusan keuangan, siapa yang memegang tanggung jawab, siapa yang mengelola, siapa yang ngurus, siapa yang mencari, itu bisa dirumuskan oleh masing-masing dalam kehidupan suami istri. Jadi di sini adalah prinsip-prinsip pokoknya yang dihutbahkan oleh Rasul ketika Haji Wada ini. Jadi tak sepatutnya seorang suami yang kurang mampu memenuhi kewajiban pada istri menentu hak sama dengan yang dapat memenuhi kewajiban sempurna. Jadi kalau suami bisa memenuhi kewajibannya, maka dia punya hak untuk menuntut kepada istri sepenuhnya. Tetapi kalau si suami tidak bisa memenuhi kewajiban, maka haknya juga akan berkurang. Makanya kan sekarang ada perkembangan ya di dalam rumah tangga itu. Kadang-kadang istri yang mencari nafkah, suami yang ngurus rumah. Ada suami yang cari nafkah, istri yang mengurus rumah. Dan itu hak dan kewajibannya dirumuskan masing-masing. Kalau tuntutannya seorang suami umpamanya yang tidak mencari nafkah menuntut sama dengan yang mencari nafkah, itu berat. Jadi kalau istrinya yang mencari nafkah, maka tuntutannya harus berbeda, jangan disamakan. Karena pada prinsipnya hak dan kewajiban itu seimbang. Demikian pula sang istri, bila tidak mampu memenuhi kewajibannya secara sempurna, maka jangan menuntut haknya secara sempurna. Makanya kan di Indonesia mah ada
rumusan harta harta yang didapat setelah pernikahan itu milik berdua. Itu hukum ya. Harta yang didapat setelah pernikahan itu jadi milik berdua. Dan secara hukum, kompilasi hukum Islam 50% 50%. Sedangkan sekarang kan banyak istri yang mencari nafkah lebih dari suami. Tapi haknya sama, jadi parasea, jadi timbul permasalahan. Sehingga perceraian semakin meningkat waktu pandemi ini. Berapa? Sampai hampir 2000 ya di kota Bandung. Dan itu akibat dari pakekeh-kekeh tentang hak dan tanggung jawab. Itulah salah satu dasar mengapa As-Suyuti itu berpandangan bahwa seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah pada istri, maka hak kepemimpinannya menjadi berkurang. Jadi kalau hartanya dicari oleh istri, jadi istrinya yang mencari nafkah, maka mengatur harta itu jadi istri ya, karena dia yang mencari nafkah. Tapi kalau segala-galanya dipenuhi oleh suami, maka yang mengatur harta ya suami. Terserah disimpan dimanapun, ya tetap suami mempunyai hak untuk mengatur, karena kebetulan suaminya yang mencari nafkah. Demikian pula kalau istri yang mencari nafkah. Ya, demikian pula seorang istri, umpamanya yang tidak mampu melayani suaminya, maka hak nafkahnya juga akan berkurang. Karena itu harus disesuaikan hak dan kewajiban, itu yang namanya adil ya. Fa amma hakkukum, adapun hakmu ala nisaikum yang menjadi kewajiban istrimu. Nah, seperti tadi kan saya katakan, ini adalah pokok-pokoknya yang diuraikan oleh Rasul ketika haji wada. Fala yutina furusakum mantakrohun. Janganlah seorang istri itu membiarkan masuk orang yang kamu suami tidak suka, mempersilahkan masuk ke rumah. Ini adalah tanggung jawab istri terhadap suami. Jadi menjaga intern rumah tangga, termasuk juga menjaga rahasia rumah tangga, menjaga kerahasiaan rumah tangga. Jadi tidak semua seorang istri itu transparan kepada sembarang orang. Harus dijaga kewibawaan suami. Karena wibawa suami itu ya menjadi tanggung jawab istri, seperti wibawa istri menjadi tanggung jawab suami. Makanya kan saya pernah dengar itu ada merasa bangga seorang istri itu memperlakukan suaminya begitu begini begitu, pokoknya mas saya mah apa yang saya katakan ya taat dan patuh dengan merasa bangga. Ya tentu tidak baik, harus menjaga kerahasiaan. Fala yutina purusakum mantakrohun. Jadi salah satu tanggung jawab istri adalah menjaga milik suami, termasuk rumah beserta istrinya. Istri tidak berhak memberikan izin sembarang orang masuk ke rumah, masuk ke kamar, atau masuk ke dalam intern kerumahan. Termasuk juga anggota keluarga kalau kurang disenangi suami, walaupun yang mau masuk ke rumah itu anggota keluarga istri, itu harus ada izin dari suami. Kalau kurang disenangi suami, tidak boleh dipersilahkan masuk.
di, baik itu ke dalam, di sini purusakum ya, kamar, urusan kamar. Di, jangan membiarkan orang lain bisa masuk. Ya. Kalimat man takrahun mencakup siapapun yang tidak disenangi suami, baik keluarga, teman, atau siapapun. Keluarga, teman, atau siapapun. Nah, ini mungkin purusyakum, kalau sekarang trennya kan kamar masuk kamar orang mungkin jarang ya, tapi masuk kamar rahasia, masuk kamar media massa, itu berbicara melalui telepon, HP, WA, Instagram, atau FB. Padahal yang dibawa bicara itu tidak senang suaminya terhadap orang itu. Nah, maka itu harus dijaga. Jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak disenangi, ya, baik ucap, sikap maupun tindakan. Ini adalah hak suami yang sangat penting. Tentu saja maknanya cukup luas, bukan hanya sebatas masuk kamar. Hak semacam ini mengisyaratkan adanya kewenangan bagi suami untuk membatasi istrinya berinteraksi dengan orang luar. Silahkan saja jelaskan kepada istri yang tidak boleh komunikasi itu dengan siapa saja. Boleh dikemukakan. Siapapun tidak boleh memasuki kamar suami tanpa izinnya, baik anak, orang tua, apalagi keluarga lain. Karena di sini mantak rohun itu mencakup segalanya. Walaya dan tidak boleh mengizinkan fi buyutikum, ke rumahmu, liman takrohun, bagi orang yang tidak kamu senangi. Jadi seorang istri tidak berhak mengizinkan orang yang tidak disenangi suami untuk masuk rumah. Hak semacam ini memberikan wewenang pada suami untuk membatasi istrinya. Makanya tadi juga awanun, tertawan kan, si istri itu kan tertawan. Jadi terkekang hidupnya oleh aturan di dalam kehidupan berkeluarga yang telah disepakati bersama. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Memberi wewenang pada suami untuk membatasi istrinya bergaul. Dengan siapa boleh bergaul, dengan siapa tidak boleh. Walaupun di dalam rumah, walaupun di lingkungan rumah sendiri. Kemudian ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna. Jadi setelah berbicara tadi hak suami yang menjadi kewajiban istri, sekarang hak istri yang menjadi kewajiban suami. Di sini dikatakan an tuhsinu ilaihinna, untuk diperlakukan secara baik. Jadi suami berkewajiban berlaku baik pada istri. Yang dimaksud baik di sini mencakup dari berbagai sudut, baik menurut syariah, adat maupun moral. Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Walahunna bagi istri mislul ladzi alaihinna, seimbang haknya sesuai dengan kewajiban yang dia tanggung, bil ma'ruf, secara ma'ruf, walir rijali, dan bagi kaum pria, alaihinna, atas mereka, darajah, ada tingkatan. Jadi hak suami yang menjadi kewajiban istri ada lebihnya, jadi punya hak yang lebih seorang suami itu. Jadi tidak sama
tidak tidak sama haknya, makanya ada istilah persamaan hak, ya tidak mungkin sama haknya, jadi ada perbedaan. Jadi ayat ini menggariskan bahwa baik laki-laki maupun wanita mempunyai hak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Bila seorang suami memilih hak yang lebih dari istri, maka kewajibannya pun setimpal. Kenapa suami punya punya hak lebih dari istri, yaitu bisa menawan, bisa mengekang, karena memang kewajibannya lebih. Itu ada tanggung jawab fikiswatihinna, menyediakan pakaian, to'amihinna, dan makanan. Jadi menyediakan sandang dan pangan. Di sandang pangan istri itu tanggung jawab suami. Jadi kalau ternyata suami tidak mampu memberi sandang pangan, maka harus dipertimbangkan kewajiban atau haknya itu, ya. Kan seorang suami kan wajib memberikan sandang dan pangan. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka dipertimbangkan haknya nanti. Kewajiban suami yang paling penting memberi nafkah dan pada istri sebaik-baiknya, baik berupa pakaian maupun makanan. Dan di sini dikatakan antuhsinu, baik ya, sesuai dengan hak dan tanggung jawab secara syar'i maupun secara adat kebiasaan, tergantung kepada kesepakatan masing-masing, ya. Di dalam surat At-Tolak ayat 7 juga dikemukakan kan, liyunfik du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik. Liyunfik du sa'atin, hendaklah memberi nafkah, du sa'ah, yang mempunyai keleluasaan, min sa'ati, saya keleluasaan, waman qudira alaih, kemampuan, rizquhunna, waman qudira alaihi rizquhu, yang mempunyai kadar kemampuannya, rizquhu, memberi rezeki, fal yunfik mimma atahullah, nah, berikan nafkah mimma atahullah, sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, karena Allah itu tidak memaksa, tidak menekan, tidak membebani suatu jiwa, illa ma ataha, kecuali Allah berikan sesuai dengan kemampuan itu. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, dan Allah menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau ada kewajiban secara jelas sesuai dengan kemampuan, maka apabila ingin dipermudah, ya mudahkanlah. Apabila memiliki kelebihan, ya lebihkanlah. Itu disesuaikan dengan hak dan tanggung jawab. Jadi itu hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan suami istri. Nah, kemudian kita akan bahas beberapa ibroh dari hadis ini. Jadi hadis ini merupakan cuplikan, ya, dari nasihat Rasulullah SAW kepada umat ketika beribadah haji. Isi khutbah Rasul itu cukup panjang, tapi dalam kajian ini hanya yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab suami istri. Ya, Rasul itu berpesan agar para suami menjaga dan memenuhi hak dan kewajibannya dalam keluarga, sehingga di situ dikatakan wastausu bin nisa'i khaira. Kemudian bagaimana pula sikap dan tindakan suami mengatasi krisis keluarga,
khususnya bila istri yang menyimpang. Ini yang paling pokok esensinya dari hadis ini. Tentu saja ibrohnya itu cukup banyak berdasar hadis ini, yaitu sebagai tanggung jawab suami terhadap keluarga. Antara lain bersikap baik karena wastausu bin nisa'i khaira, dalam sikap, ucap, dan tindakan. Kemudian pikiswatihinna wa ta'amihinna, menyediakan nafkah kiswah secara patut yang layak. Kemudian mendidik keluarga, mendidik istri, karena tadi wastausu bin nisa khaira, dan mendidik itu bukan hanya materinya yang baik, tetapi juga metodenya. Kemudian yang keempat, menegakkan hukum, karena ada padribuhunna, boleh memukul, ada pahjuruhunna, menghindari apabila ada keluarga khusus istri bertindak menyimpang, maka si suami yang menegakkan hukum, bukan menghakimi, ya, menegakkan hukum. Beda kan menghakimi dengan menegakkan hukum. Kalau menghakimi mah pengadilan. Menegakkan hukum itu siapapun harus. Mengatasi krisis keluarga, seperti tadi, kalau ada ketidaksukaan harus dipertimbangkan. Boleh jadi Allah memberikan kebaikan pada yang tidak disukai, boleh jadi Allah memandang buruk yang kamu sukai. Kemudian memproteksi anggota keluarga dari pengaruh negatif, sehingga tadi tidak boleh istri itu memasukkan rumah sembarang orang, memasukkan sembarang orang ke rumah, karena itu ada proteksi, ada perlindungan, ada perlindungan keluarga di dalam rumah. Dan yang 7 tentu melindungi dan menjaga keamanan serta keselamatan, karena di situ istri bagi suami sebagai awan, sebagai tawanan, maka harus dilindungi. Nah, nanti tanggung jawab istri terhadap suami. Jadi berdasar hadis ini. Saya tutup dulu sampai di sini. Insyaallah nanti nyambung ke bagian D. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.